Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang fasor dan hubungan fasor pada elemen rangkaian listrik. Apa yang dimaksud dengan fasor? Fasor itu adalah suatu bilangan kompleks yang dia merepresentasikan adanya amplitude dan fasa dari suatu sinyal sinusoid. Sebagaimana yang sudah Anda pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa sinusoid itu punya bagian yaitu amplitude gitu ya, dan fasa. Nah, kalau di sini fasor itu adalah sesuatu yang digunakan untuk merepresentasikan adanya amplitude dan fase dari sinusoid, tetapi dalam bentuk bilangan kompleks. Nah, kenapa kita perlu mempelajari bentuk fasor ini? Karena analisis rangkaian listrik untuk sinyal atau arus AC sinusoidal itu akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk fasor dibandingkan masih dalam bentuk yang awalnya, yaitu bentuk fungsi sinus dan atau kosinus. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa bilangan kompleks, ya, tentu di sini kita harus mengingat kembali bilangan kompleks karena fasor adalah bilangan kompleks. Ada 3 bentuk ya, yaitu rektanguler, polar, dan eksponensial. Yang mana rektanguler dalam bentuk seperti ini ya, misalnya Z adalah X ditambah Y, di mana X itu adalah bagian real dari bilangan kompleks tersebut, sedangkan Y adalah bilangan imajiner, di mana nanti bagian yang imajiner itu diberi notasi huruf J kecil. Kalau di matematika mungkin Anda terbiasa dengan notasi I kecil. Nah, untuk rangkaian listrik biasanya digunakan notasi huruf J kecil. Kemudian dalam bentuk polar ya, itu seperti ini. Ada besarnya, kemudian ada sudut fasanya. Dalam bentuk eksponensial seperti ini. Nah, sehingga kalau kita menggambarkan ya bilangan kompleks tersebut dalam satu bidang kompleks, maka akan tampak seperti ini, di mana bilangan kompleks Z itu bisa digambarkan begitu atau dinyatakan dalam R dan sudut fasanya, yaitu besarnya atau jaraknya dan sudut fasanya, atau bisa juga dalam komponen real dan imajinernya, X dan Y. Nah, konversi antara rektanguler dan polar itu bisa dirumuskan dengan persamaan ini ya, bahwa di rektanguler itu ada X dan Y, sementara di polar ada R dan P. Nah, ini kalau misalnya kita ketahui kompleks itu dalam bentuk rektanguler X dan Y, maka kita bisa mencari R dan P dengan persamaan ini. Demikian juga sebaliknya, kalau diketahui R dan P, maka X dan Y bisa kita cari dengan persamaan ini. Nah, sebetulnya detailnya untuk bilangan kompleks atau fasor dan operasi bilangan kompleks ini semestinya sudah Anda pelajari dari kuliah matematika. Tetapi kalau misalnya Anda lupa, bisa dicoba cari kembali bahan yang terkait dengan bilangan kompleks ya, dan kemudian diingat-ingat kembali atau diulang kembali untuk menyegarkan ingatan Anda. Hanya bedanya nanti kalau di sana mungkin bisa jadi akan digunakan notasi I yang sebagai pengganti dari bagian imajinernya. Sedangkan di sini digunakan notasi J kecil. Sekarang kita masuk atau kembali lagi ke bahasan tentang rangkaian listrik. Nah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu bahwa sumber AC
pada rangkaian listrik itu biasanya dalam bentuk sinyal sinusoidal, atau kalaupun dalam bentuk lain itu bisa direpresentasikan ke dalam bentuk sinusoid. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana merubah atau mentransformasikan bentuk sinusoid itu menjadi bentuk fasor, atau bentuk dalam domain waktu atau representasi dalam domain waktu itu menjadi representasi dalam domain fasor, atau biasa juga disebut dengan domain frekuensi. Di sini kita lihat ada satu tabel yang mana di sini adalah untuk tegangan dan arus, apakah itu menggunakan sinyal sinusnya menggunakan fungsi cos ataupun sinus. Nah, itu kita bisa representasikan ke dalam domain fasor seperti ini. Jadi kalau cos digunakan representasi dalam domain fasornya seperti ini, sedangkan sin seperti ini. Demikian juga untuk arus ya. Kita cukup mengambil bagian magnitude atau besarnya gitu ya, kemudian dan sudut fasanya. Artinya kalau kita punya katakanlah sumber tegangan gitu ya dalam domain waktu seperti ini, Vt yaitu Vm cos dalam kurung omega t plus pi, maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk fasor yaitu V sama dengan Vm sudut pi. Jadi kita ambil bagian yang magnitudenya atau besarnya, dan kemudian kita ambil bagian sudut fasanya. Nah, karena fasor itu dia bilangan kompleks ya, dia punya magnitude dan fasa atau arah, maka fasor itu dituliskan dalam bentuk vektor dan ditulis dengan huruf besar dan tebal seperti ini. Nah, ini artinya V di sini adalah bentuk fasornya. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya, adanya perbedaan antara V kecil dan V besar, di mana nanti dalam analisis rangkaian listrik AC, V kecil kemudian terkadang diberikan tambahan kurung T, ini menunjukkan adalah representasi dari domain waktu, representasi dari besaran listrik dalam domain waktu, dan itu menunjukkan harga sesaat pada T tertentu, dan itu nanti tentu akan berubah-ubah ya, sebagaimana sinyal sinus yang berubah-ubah nilainya. Sementara V itu menunjukkan representasi dari domain frekuensi atau fasor, yang mana V-nya itu dituliskan dengan huruf besar dan tebal. Kemudian V kecil dalam kurung T itu tergantung dari waktu. Jadi dia adalah time dependent ya, tergantung dari waktu. Jadi ketika waktunya berbeda bisa jadi nilainya berbeda, sedangkan V ini tidak tergantung pada waktu. Kemudian Vt itu dinyatakan tidak dalam bentuk bilangan kompleks, sedangkan V huruf besar dan tebal itu digunakan atau dinyatakan dalam bilangan kompleks. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa untuk analisis fasor itu diaplikasikan hanya ketika frekuensi dari sumbernya itu adalah konstan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau frekuensinya berubah, tentu nanti nilai dari representasi fasornya akan berubah, karena fasor itu merupakan representasi dalam domain frekuensi, sehingga kita kalau frekuensinya berubah tentu nanti nilainya akan berubah. Kemudian hal yang lain yang kedua adalah bahwa ini diaplikasikan untuk memanipulasi dua atau lebih sinyal sinusoid yang frekuensi sama. Jadi kalau misalnya nanti sumbernya ada dua dalam sebuah rangkaian AC, itu harus dipastikan bahwa keduanya itu punya sinyal sinusoid dengan frekuensi yang sama. Karena kalau frekuensinya berbeda, nanti ketika kita mau mentransformasikan setiap elemen pada rangkaian tersebut, kita akan bingung memilih di antara dua frekuensi yang ada yang berbeda, itu mau pakai yang mana. Tetapi kalau misalnya
dua atau lebih sumber tersebut frekuensinya sama, tentu kita bisa menggunakannya, yaitu frekuensi yang sama tersebut. Nah, ini sebagai contoh soal ya. Jadi ada sebuah soal, misalnya kita diminta untuk mentransformasikan nilai-nilai ini dari domain waktu ya, dalam bentuk sinyal fungsi sinusoid ke dalam bentuk fasor. Maka dengan mudah ya, berdasarkan ini tadi, berdasarkan tabel ini ya, cos maka kita tuliskan seperti ini. Kalau sin kita tuliskan seperti ini, ada sudut pasanya menjadi minus 90 derajat. Maka kita bisa hitung ini untuk V-nya adalah min 4. Ini dalam bentuk sinyal sinus ya, fungsi sinus. Kemudian ini frekuensi angularnya adanya 30 gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini bentuk fasornya adalah minus 4 dengan sudutnya adalah 50 derajat minus 90. Kenapa minus 90? Kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya, kalau dia fungsi yang digunakan adalah sinus, maka kita untuk sudut fasanya kita kurangi 90 derajat sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, ini dalam domain frekuensi atau dalam bentuk fasor. Kemudian untuk yang kedua, I 6 cos 30T plus 40 derajat ya. Sorry, ini 30 ya. Ini harusnya 50 ya. Di sini harusnya 50 ya, karena ini harusnya ngikut yang ini. Ini kelupaan belum diganti. Nah, dalam bentuk fasornya seperti ini. Ya. Ini 30-nya tidak terlihat karena ini dalam domain frekuensi, sehingga domain frekuensinya itu menjadi bagian yang tidak terlihat dalam besaran arus tersebut. Nah, nanti apa gunanya nilai frekuensinya, nanti kita bisa lihat di bentuk fasor dari elemen rangkai listrik di slide-slide selanjutnya. Ini contoh yang kedua, ini kebalikannya. Ketika kita mengetahui bentuk fasornya ya, bentuk fasornya kita diminta untuk mengubah ke sinusoid atau domain waktu. Tentu kita harus mengetahui frekuensi angular dari sinusoidnya. Di sini diketahui frekuensinya adalah 100 radian per second, dan kita diminta untuk menyatakan dua besaran ini ke dalam bentuk sinusoid. Sehingga kita bisa nyatakan di sini ini 2, berarti besarnya adalah 2, kemudian cos ya, sebagai fungsi sinusoidnya. Kemudian di sini frekuensi angularnya adalah 100, sehingga kita tuliskan 100T ditambah dengan sudut fasanya yaitu 50 derajat. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah tegangan ya dalam bentuk fasor seperti ini, sehingga bentuk sinusoid atau domain waktunya adalah seperti ini. Sangat mudah ya, tidak sulit untuk mengubahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bahasan tentang hubungan fasor pada elemen rangkaian listrik. Yang pertama akan kita lihat adalah resistor. Misalnya kita punya arus dengan seperti ini, dengan persamaannya seperti ini atau fungsinya seperti ini. IM adalah besarnya atau magnitudenya, kemudian ini adalah fungsi sinusoidnya, cos omega T plus P. Nah, maka berdasarkan hukum Ohm ya, kita bisa menghitung tegangannya masih dalam domain waktu, yaitu R kali I. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk seperti ini. Nah, IM cos ini kan merupakan, kalau kita konversikan ke dalam bentuk fasor, kan merupakan I dalam bentuk fasor, sehingga kita bisa konversikan ini secara keseluruhan. V itu adalah V besar, kemudian R-nya tetap R, kita lihat di sini juga tetap, kemudian I-nya adalah ini kita ubah ke dalam bentuk fasor, sehingga persamaan yang kita peroleh seperti ini, V sama dengan R kali I. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini V I kali R, artinya kita bisa dapatkan bentuk seperti ini ketika kita ubah ke dalam bentuk fasor. Dan yang ketiga ini menunjukkan diagram fasor untuk resistor.
yang mana kita lihat antara V dan I atau I dan V itu satu fasa yang sama, yaitu sudut fasanya itu sama-sama pi. Artinya ketika kita mencari V dari I, itu sudut fasanya tidak berubah. Kita lihat di sini bahwa I-nya sudut fasanya adalah pi, sedangkan di sini V juga sudut fasanya adalah pi, sehingga tidak ada perubahan fasa. Artinya I dan V itu sefasa. Nah, ini ketika komponen yang lain yaitu induktor, kita ketahui bahwa kalau misalnya kita punya besaran arus yang akan melewati induktor, maka kalau kita mau mencari tegangannya tidak seperti pada resistor ya. Kalau resistor kan langsung R kali I. Nah, tapi kalau pada induktor tegangannya itu adalah L dikalikan turunan I terhadap waktu. Dari turunan yang ini terhadap waktu. Nah, ini kalau kita turunkan ke dalam waktu ya, sebagai fungsi waktu, maka kita dapatkan seperti ini. L-nya tetap sama. Nah, I-nya kita turunkan ya menjadi minus omega kali IM sin ya. Tadinya cos menjadi sin. Oke, yang dan ini masih sama. Nah, kalau kita mau mengubah ini ya, ini kan sin ya. Sementara kita representasinya itu standarnya adalah cos. Maka ini kita ubah menjadi ini, maka kita tambahkan di sini satu faktor di sudut fasanya yaitu plus 90 derajat. Sehingga kalau kita gambarkan ya dalam diagram fasor, maka kita melihat bahwa antara I dan V itu ada perubahan fasa ya di sini. Ya. Kalau pada R tadi kan lurus ya, di slide selanjutnya ya, di slide sebelumnya ya, itu kan lurus. Nah, kalau ini antara I dan V itu terjadi beda fasa sebesar 90 derajat, sehingga di sini digambarkan dengan dua garis yang tegak lurus ya antara I dan V. Artinya di sini kita juga melihat bahwa ternyata V ini mendahului atau I itu tertinggal. I itu tertinggal dari V sebesar 90 derajat. Atau V itu mendahului. Kalau kita lihat di sini juga begitu ya. V-nya ternyata ditambah, berarti dia V-nya itu mendahului daripada I. Nah, untuk menunjukkan itu, maka kita bisa nyatakan hubungan fasornya seperti ini, yaitu V fasor ya itu sama dengan J omega L kalikan I. I-nya dalam bentuk fasor. Nah, J omega L itu sebetulnya tadi untuk menyatakan adanya perbedaan fasa antara V dan I sebesar 90 derajat ya. Kan kalau kita antara di sini antara imajiner dengan real di bidang kompleks itu kan berbeda 90 derajat kan. Nah, ini untuk menyatakan itu, dan itu arahnya ke atas ya, V-nya itu dia mendahului daripada yang di sini yang I-nya, maka ini disebutkan, ini dituliskan di sini adalah J kali omega. Oke, itu untuk induktor. Nah, untuk kapasitor bagaimana? Ternyata kita lihat untuk kapasitor ternyata kebalikan daripada induktor. Yang mana kita kalau di induktor itu turunannya itu adalah I terhadap waktu ya di sini. Nah, kalau di sini di kapasitor kebalikannya. Justru I itu adalah C dikalikan turunan tegangan terhadap waktu. Sehingga seperti yang sebelumnya kita dapatkan seperti ini ya. Ini dari sini, dari V ini diturunkan, kita dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita cari fungsi standarnya yang menggunakan cos, maka kita tambahkan di sini 90 derajat. Artinya apa? Di sini I-nya yang mendahului. Oke, I-nya yang mendahului. Sehingga kita tuliskan seperti ini. I-nya adalah J omega J. Kenapa J omega ini seperti tadi ya? Seperti pada slide sebelumnya. Nah, tapi kalau di slide sebelumnya kita selalu menggunakan
V itu sebagai sesuatu yang kita cari begitu ya, sebagai persamaan di ruas yang sebelah kiri. Maka kalau kita ubah ini, V-nya itu di ruas sebelah kiri dan I-nya itu di sebelah kanan, maka ini kan unsur yang ini harus kita pindah ke sini ya, menjadi di di bawah atau penyebutnya ya. Nah, maka sehingga kita bisa dapatkan di sini V itu adalah I dalam bentuk pasor dibagi dengan J omega J. Dan ini juga menunjukkan bahwa ini kan bawah ya, J-nya di bawah. Artinya menunjukkan bahwa V-nya itu tertinggal ya, tertinggal terhadap I, atau kita bisa nyatakan juga bahwa I itu mendahului V. Beda fasanya berapa? Sama dengan tadi, yaitu 90 derajat. Oke, jadi kalau kita ringkas dalam sebuah tabel, maka akan kita dapatkan di sini untuk setiap elemen ya, R, L ataupun C dalam domain frekuensinya seperti ini. Oke. Ini sebagai referensi sehingga kita lebih mudah melihatnya dalam satu slide. Nah, kita masuk ke bahasan impedansi. Dari slide sebelumnya kita sudah dapatkan hubungan antara tegangan dan arus ya untuk 3 elemen atau 3 komponen pasif ya, R, L, dan C dalam domain fasor. Seperti ini ya. Ini dari slide sebelumnya. Artinya kalau kita nyatakan perbandingan antara V dan I untuk setiap elemen atau setiap komponen, maka kita dapatkan seperti ini. Untuk R, V dibagi I itu adalah L. Sedangkan di sini untuk induktor, V dibagi I-nya adalah J omega L. Sedangkan untuk kapasitor adalah 1 per J omega J. Nah, perbandingan antara tegangan dan arus ya dalam domain fasor ini, inilah yang disebut dengan impedansi. Jadi kalau di analisis rangkaian listrik DC arus searah ya, beberapa waktu yang lalu itu hubungan antara V dibagi I itu adalah resistansi atau R. Nah, di sini untuk yang AC dalam domain fasor perbandingan V dan I itu disebut dengan impedansi ya, dan impedansi itu disimbolkan dengan huruf Z, dan karena ini juga merupakan bentuk fasor bilangan kompleks, maka Z-nya itu kita tulis dengan huruf besar dan tebal. Satuannya masih sama dengan resistansi, yaitu ohm. Sehingga impedansi untuk masing-masing komponen ya, baik R, L ataupun C itu seperti ini. Kalau impedansi di resistor ya R, kemudian di induktor adalah J omega L, sedangkan pada kapasitor adalah 1 per J omega J. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa Z untuk induktor dan kapasitor ini merupakan besaran yang nilainya tergantung pada frekuensi. Kita lihat di sini ya, untuk induktor itu ada unsur frekuensinya, demikian juga untuk kapasitor. Nah, di slide sebelumnya tadi sudah kita dapat ya impedansinya. Dan karena ini merupakan bilangan kompleks, maka impedansi itu dapat diekspresikan gitu atau dinyatakan dalam bentuk rektanguler ataupun bentuk polar seperti ini. Yang sebelah sini adalah rektanguler, sedangkan yang ini adalah polar ya. Ini ada dinyatakan sudut fasanya. Nah, ini bisa dikonversikan antara rektanguler dan polar sebagaimana di slide awal tadi, dengan cara menggunakan persamaan ini ya, bisa dikonversikan bolak-balik. Nah, bagian R di sini disebut dengan resistansi, yang mana ini adalah bagian realnya, sedangkan bagian X di sini adalah bagian imajiner dari impedansi, dan itu disebut dengan istilah reaktansi. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa nanti reaktansi itu bisa positif dan bisa negatif.
tergantung dari apakah dia L ataukah C. Nah, karena kan posisinya untuk L dengan C itu berbeda ya. Di sini J-nya di atas, sedangkan di sini di bawah. Nah, nanti kita lihat contohnya di slide contoh soal berikutnya. Oke, nah untuk yang reaktansi positif, ya, X-nya itu positif, maka itu disebut dengan impedansi induktif. Sedangkan kalau dia negatif disebut dengan impedansi kapasitif. Oke, ini contoh soal yang ketiga, di mana ada sebuah rangkaian seperti ini, ada sumber AC, ya, besarnya adalah 10 cos 4T, artinya ini frekuensi angulernya atau omeganya adalah 4. Kemudian dihubungkan seri dengan resistor dan satu kapasitor. Nah, kita diminta untuk mengubah rangkaian dalam representasi domain waktu di sini menjadi representasi domain frekuensi atau fasor. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung impedansi total atau Z-nya. Maka untuk sumber yang ini kita bisa konversikan ke dalam bentuk fasor seperti ini ya. Oke, nah, ini sangat gampang ya. Ini 10 juga sama. Kemudian ini sudut fasanya di sini tidak ada ya, berarti artinya sudut fasanya adalah 0. Di sini kita tuliskan sudut 0 derajat. Kemudian untuk resistor kita langsung bisa nyatakan itu sebagai impedansinya ya, yaitu impedansi dari resistor itu sama dengan R, sebagaimana sudah dinyatakan dalam slide sebelumnya. Kemudian untuk kapasitor itu besarnya adalah 0,1 farad. Ya, kita bisa hitung impedansi pada kapasitor yaitu 1 per J omega J. Omeganya aja 4, kemudian C-nya 0,1, sehingga kita kalikan ini menjadi 0,4. Dan J ini kita bisa ubah ke atas ya menjadi minus J. Jadi 1/J itu sama dengan minus J. Ya, mungkin Anda kalau lupa ini coba dibuka kembali pelajaran matematika ya untuk bilangan kompleks. Nah, 1/J itu sama dengan minus J. Kemudian 0,4 ini kan 1/0,4. Jadi 1 dibagi 0,4 adalah 2,5. Dan ini satuannya adalah ohm. Sehingga kita bisa gambarkan kembali ya rangkaian ini dalam domain waktu ini ke dalam rangkaian dalam representasi fasor atau dalam domain frekuensi seperti ini. Ya, untuk sumbernya ini, kemudian untuk masing-masing elemen atau masing-masing komponen seperti ini. Untuk R tetap sama yaitu 5 ohm, sedangkan untuk kapasitor yang tadinya itu dalam domain frekuensi dalam domain waktu adalah 0,1 farad. Di sini ketika dalam domain frekuensi atau fasor ini besarnya adalah J 2,5. Ini minus ya harusnya ya, minus ya. Coba saya tambahkan biar tidak lupa. Ini mestinya adalah minus. Oke, seperti itu. Seperti yang ada di sini. Oke, artinya ketika sudah punya seperti ini, maka kita bisa cari impedansi totalnya, yaitu dijumlahkan ya antara 5 dengan minus J 2,5. Sehingga secara total impedansinya adalah 5 min J 2,5 ohm. Oke, itu adalah impedansi totalnya. Baik, itu keseluruhan bahasan kita, dan ini di slide ini ada latihan ya, ada 3 soal, dan ini tidak terlalu susah kalau kita mengikuti penjelasan dari slide-slide sebelumnya. Baik, saya kira itu bahasan kita tentang fasor dan bentuk fasor pada setiap elemen rangkaian listrik untuk sinyal AC. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.